Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV, kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Negara Wajib Melindungi Kepemilikan Umum. Sejumlah daerah laut di Indonesia terungkap tercatat memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik SHM. Setelah polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang mengemuka dan menjadi sorotan publik. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono telah menyatakan daerah laut tidak boleh memiliki sertifikat. Ia menekankan dalam peraturan di Indonesia, seluruh yang ada di wilayah laut merupakan milik umum. Kementerian ATR atau BPN mencatat sebanyak 263 bidang di Laut Tangerang yang dibangun pagar laut memiliki surat HGB. Tercatat pula 17 bidang lainnya yang memiliki SHM. Kok bisa? Pengkaplingan kawasan laut yang dilakukan oleh pihak swasta meskipun jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Apa dampak jangka panjang dari privatisasi kawasan laut? Bagaimana seharusnya cara negara seharusnya melindungi kepemilikan umum ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Pak Agus Bambang Irawan. Assalamualaikum Pak Agus Bambang Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak terkait pengkaplingan kawasan laut yang dilakukan oleh pihak swasta ini, meskipun jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi? Ya, pada akhir-akhir ini kita membaca, mendengar berita tentang kawasan pesisir laut di salah satunya itu di pesisir laut Tangerang itu di kapling-kapling. Kemudian yang terakhir itu adanya pagar laut ya. Nah, di mana pagar laut dan pengaplingan daerah baik itu pesisir tadi ini hanya menguntungkan segelintir orang mana itu hanya korporasi atau pemilik modal besar untuk kepentingan ya kelompoknya atau golongannya mereka yang memiliki modal besar untuk dibuat ya kepentingan mereka yang nantinya secara kapital itu sangat menguntungkan bagi mereka, gitu ya. Nah, sementara rakyat ini sangat dirugikan dengan adanya pengkapelingan laut itu. Kenapa? Laut itu kan pesisir ya di pantai atau di laut itu kan ya wilayah umum yang semua umat manusia itu punya hak untuk mengaksesnya. Nah, ketika itu masuk wilayah wilayah umum ya atau dikatakan barang milik umum ya, maka nggak ada segelintir orang atau oknum atau korporasi atau perusahaan itu untuk memilikinya untuk kepentingan korporasi, perusahaan atau pribadi. Karena nanti akan terjadi kesenjangan sosial, ketidakadilan, yang mana hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya saja yang nanti bisa mengakses ke situ. Sementara rakyat nanti akan terkecualikan, mereka tidak bisa masuk ke daerah tersebut dan akhirnya ya terjadi kesenjangan sosial ya. Hanya orang-orang kaya saja yang nanti hanya bisa mengakses ke situ gitu loh. Dan ini memang saat kepentingan apa pengusaha besar, korporasi, pemilik modal besar untuk kepentingan bisnisnya. Saya memandang seperti seperti itu gitu ya. Dan tentunya jangka panjang ya ini dampaknya sangat besar sekali gitu ya. Oke, begitu. Oke, baik. Eh, Mengenai dampak ya, dampak jangka panjang dari privatisasi kawasan laut terhadap kehidupan nelayan dan ekosistem laut itu apa? Kemudian serta bagaimana cara negara seharusnya itu melindungi kepemilikan umum ini? Ya, oke. Dampak yang pertama terhadap nelayan ya. Jadi nelayan itu nanti aksesibilitasnya akan terbatas ya, akan dibatasi. Eh, Adanya pagar laut, kemudian adanya kapling itu berarti kan itu sudah membatasi aksesibilitas itu nelayan dalam hal melaut, dalam hal menangkap ikan. Nah,
Adanya pagar laut jelas itu nanti akan menghalangi kapal untuk melaut dan akhirnya nanti kapal bisa rusak dan nelayan tidak bisa menangkap ikan lagi gitu ya. Nah, kemudian adanya pengkaplinger dan pagar laut tersebut itu menyebabkan nelayan itu untuk mencari tangkapan ikannya ini menjadi sulit gitu ya. Akibatnya ya pendapatan nelayan menjadi berkurang tajam sehingga ini banyak yang apa nelayan itu berhenti jadi profesi sebagai seorang nelayan menangkap ikan ya dan ini berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Ini untuk nelayan ya. Ini ya. Itu secara mudahnya seperti itu ya. Ini dampak bagi nelayan ya. Nah, kemudian dampak secara lingkungan atau ekosistem laut jelas ini akan berdampak signifikan ya. Di berita di apa namanya disampaikan dinarasikan bahwa pagar laut itu digunakan untuk menahan abrasi. Ya, itu omong kosong itu abrasi itu faktornya banyak sekali gitu ya. Justru adanya pagar laut itu akan menyebabkan satu yaitu sedimentasi itu hanya akan terkumpul di wilayah yang dekat-dekat itu daratan karena apa sedimentasi tidak bisa tercampur secara sempurna itu dengan laut ya laut lepas gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini akan menyebabkan terjadinya kekeruan, kekeruan apa kualitas kualitas air di pesisir sehingga kualitas air menjadi menurun ya, baku mutunya itu nanti akan terlampaui daya dukung daya tampung pesisir itu akan menurun tajam karena kualitas air di pantai itu sangat sangat turun gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya nah, ikan itu nanti juga akan berdampak karena menurunnya kualitas air laut ya. Ikan itu menjadi tidak bisa hidup dengan nyaman ya. Artinya dengan kondisi lingkungan yang kotor, ikan itu akan sulit untuk bisa beradaptasi gitu ya. Ya bisa aja tapi ikan jenis tertentu, tapi kan secara ekonomis itu nggak masuk gitu. Dan ini akan merusak habitat ekosistem ikan yang ada di pantai itu ya. Karena terjadi penurunan kualitas air laut gitu ya. Nah, dengan kondisi yang kayak gitu, maka ini kan dampak secara ekonomi tadi jelas itu nelayan akan kehilangan pendapatan dari menangkap ikan, kemudian kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem pantai, habitat itu ikan dan sebagainya akan rusak. Nah, ini kan kalau dihitung secara ekonomi itu juga nilainya tidak kalah kalah besar. Nah, dengan dampak yang begitu besar tadi, negara nggak bisa apa lepas tangan itu ya. Negara harus mengatur itu ya supaya kelestarian alam lingkungan itu tetap terjaga sehingga kualitas air di pesisir di pantai itu tetap dijaga. Kemudian eh, lahan atau pesisir laut itu mudah untuk diakses oleh semua pihak, baik orang kaya maupun orang miskin. Khususnya ini bagi para nelayan yang itu golongan menengah ke bawah, ini mereka tidak terganggu. Nah, dari sini itu negara harus harus terjun langsung gitu ya. Pertama ya kapling-kapling itu ya harus dihilangkan ya dicabut kalau misalkan sudah ada SH apa surat SHM atau surat hak milik guna lahan atau bangunan ya itu semuanya harus harus dicabut karena ini masuknya adalah barang milik umum gitu ya nggak bisa dimiliki oleh pribadi gitu ya. Kemudian yang kedua itu pagar-pagar itu harus harus dicabut semua. Kemudian orang yang sengaja memagari itu juga harus diberi sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, ya, untuk mempertanggungjawabkan apa namanya kegiatan atau aktivitas pengkaplingan dan pembuatan pagar laut tersebut gitu ya. Dan ini negara nggak boleh lepas tangan atau diam saja. Kalau kalau negara cuma lepas tangan membiarkan kedoliman itu ada di wilayah pesisir, maka nantinya rakyat kecil lah yang nanti akan terdampak ya. Dan ini nanti
akan terjadi perampasan barang milik umum ya. Barang milik umum hanya dikuasai oleh segelintir orang, yaitu para oligarki pemilik modal besar yang mereka mempunyai akses untuk menguasai wilayah tersebut, khususnya wilayah di pesisir. Dan ini kan cuma di Tangerang saja itu yang awalnya itu. Nah, kalau kita lihat itu ya di Tangerang, kemudian di Sidoarjo, kemudian ada di Semarang, kemudian ada di Aceh, Pantai Aceh, dan itu di pesisir-pesisir wilayah Indonesia lainnya. Ini sebenarnya bom waktu yang itu kalau dibongkar ini sebenarnya kasusnya juga tidak kalah kalah besar lagi gitu ya dengan kasus yang ada di Tangerang, sehingga ini harus dibuka selebar-lebarnya bahwa kasus ini bukan hanya di kasus di Tangerang aja tapi mungkin di daerah lain yang jelas pasti itu salah satunya Sidoarjo, kemudian Semarang, dan beberapa waktu lalu saya itu membaca di Aceh juga ada. Nah, ini juga harus diungkap dan negara harus hadir untuk hal tersebut gitu loh. Oke. Kemudian apakah ada indikasi permufakatan jahat antara pejabat negara dan pengusaha dalam kasus ini? Dan apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Ya, eh adanya kasus pengkaplingan ya. Pengkaplingan yang mana kita lihat itu sudah terbit sertifikat yang menerbitkan adalah dari BPN gitu ya. Tentunya proses itu kan tidak terjadi dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan eh, ini nggak mungkin tanpa melibatkan oknum-oknum atau pejabat yang ada dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Kenapa saya bilang itu tidak mungkin melibatkan itu pejabat dari tingkat bawah sampai tingkat atas ya. Yang pertama itu untuk pengkaplingan ya. Tentunya yang tahu lokasinya itu mau dikapling dan disertifikatkan itu dari siapa? Ya tentunya orang-orang yang pejabat di tingkat bawah, entah itu apa kepala desa atau lurah, kemudian apa pejabat-pejabat di tingkat kelurahan, kemudian naik ke atas kecamatan dan seterusnya sampai dengar itu di tingkat apa itu pejabat lebih tinggi, misalkan di BPN, kemudian nanti kalau itu bermasalah nanti di tingkat kementerian dan sebagainya, para pejabat yang lebih tinggi lagi itu tentunya nggak mungkin lah mereka itu berdiam diri atau istilahnya tidak tahu menahu bahwa di situ ada pengkaplingan, di situ ada pemagaran laut gitu ya. Dan ini prosesnya lama, ya. Anggap prosesnya lama gitu loh. Nah, proses yang lama ini tentunya nggak mungkin dilakukan oleh seorang penduduk biasa yang finansialnya itu pas-pasan dan ini butuh modal besar ini ya, butuh biaya yang cukup cukup besar gitu ya. Nah, karena membutuhkan biaya yang cukup besar, maka ini kan boleh dikatakan gula manis ya. Ya, jadi Syam mengabaikan gula manis ya. Kalau di situ ada gula, pasti di situ ada semut gitu. Nah, pasti ada orang yang mempunyai modal besar. Nah, di situ dia akan memberi uangnya itu kepada siapa saja yang mendukung. Ya, di tingkat lapangan itu nanti preman-preman tingkat lapangan itu mereka yang akan bergerak, kemudian nanti didukung oleh aparat itu di tingkat desa, kemudian di tingkat atasnya lagi dan sebagainya. Dan tentunya ya sedikit banyak itu di bawah tangan memang agak sulit dibuktikan ya. Pasti itu ya mereka kecipratan juga ya. Ya gampangnya aja indikasinya kita lihat aja itu kekayaan mereka itu selama ada aktivitas itu seperti apa. Seperti kita lihat beberapa waktu lalu seorang lurah di desa Kohot itu kekayaannya mungkin sangat sangat besar sekali. Itu pejabat seorang itu kepala desa punya kendaraan mewah, itu kemudian apa rumahnya mewah yang itu jumlahnya itu tidak hanya satu tapi banyak. Kalau kita lihat pembuktian terbalik
harta itu didapat dari mana gitu ya. Yang kalau pembuktian memang agak sulit ya, tapi kita bisa lihat ditanya itu dengan harta kekayaan itu didapat dari mana gitu loh. Bisa nggak dia itu membuktikan pembuktian terbalik. Ini didapatkan dari usaha apa gitu loh. Yang mana kalau secara logika kalau pendapatan dari itu seorang pejabat sih, pejabat itu kan bisa tahu itu gaji bulanannya berapa, kemudian pendapatannya tambahan dari mana itu kan bisa bisa tahu. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa nilai kekayaannya itu akal atau tidak gitu ya. Dengan demikian, saya berpandangan bahwa proses pengkaplingan, proses pemagaran laut ini waktunya cukup lama dan butuh biaya yang besar. Nah, nggak mungkin itu kalau tidak melibatkan oknum-oknum pejabat yang itu mau disuap oleh para oligarki korporasi pemilik modal besar gitu ya. Nah, terus peran negara kembali lagi ke peran-peran negara. Ya, negara harus itu menertibkan ya, menertibkan supaya proses-proses yang ilegal tadi itu tidak sampai terjadi. Kalaupun sudah terjadi, ya harus ada penegakan hukum, baik sanksi administrasi, baik sanksi pidana, kemudian pembatalan atau pembatalan itu sertifikat-sertifikat SHM atau SHG dan apa mencabut itu yang sekarang memang sudah dilakukan oleh TNI AL beserta nelayan itu harus disempurnakan lagi dan itu bukan hanya di Tangerang pun juga ada di wilayah-wilayah yang lainnya gitu ya. Nah, misalkan beberapa waktu lalu saya membaca bahwa eh, Kementerian apa Perikanan dan Kelautan ini akan memberikan sanksi sanksi administrasi yaitu 8 juta rupiah per kilometer untuk pagar laut gitu ya. Nah, kemudian sanksi itu saya menggarisbawahi ini jika tidak ada pelakunya, sanksi itu mau mau gimana ini? Mau diberikan kepada siapa? Ini kan ngayoworo gitu ya. Ya. Kemudian dari apa Polda apa dari DKI ya. Mm, Kok tinggal diam saja, tidak mengusut siapa sih pelakunya gitu loh. Nah, kalau diam begitu saja, ya udah ini nanti kasus ini em, mungkin mungkin Pak Laut akan tercabut kapling itu nanti akan apa dicabut oleh oleh pihak BPN oleh pemerintah. Tapi mereka ya para pelaku yang tadi ya eh, korporasi yang dibantu oleh ya apa antek-anteknya dari atas sampai bawah ya aman-aman saja gitu loh. Dan ini salah satu indikasi ini adanya kesemufakatan jahat ya antara beberapa pihak ya, baik dari pejabat mau dari pemerintah pejabat pemerintah maksudnya, kemudian dari pengusaha itu sendiri, kemudian dari apa tokoh-tokoh di tingkat lapangan di bawah, para preman-preman di lapangan, ya itu semua nanti akan bebas lepas gitu ya. Kalau tidak ada pelaku utamanya, maka tugas terakhir negara adalah mengungkap pelakunya siapa ini ya. Ya kalau nggak ada pelakunya, ya nanti hukum itu ya cuma tajam ke bawah itu ya. Untuk orang atas itu memang kebal hukum gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Kemudian, menurut Anda, bagaimana penerapan sistem Islam dalam mengatur kepemilikan umum dapat memberikan solusi terhadap masalah privatisasi kawasan laut seperti halnya pagar laut kemarin? Dan apa implikasinya dari lemahnya pengawasan negara terhadap kasus seperti ini terhadap kepercayaan rakyat kepada pemerintah? Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, air, rumput, dan api. Ya. Nah, tiga hal tadi itu adalah
merupakan salah satu barang milik umum ya. Di mana barang milik umum itu tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau segelintir eh, kelompok korporasi yang memiliki modal besar hanya dimanfaatkan oleh mereka. Nah, barang milik umum itu harus dikuasai, dikelola oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat gitu ya. Nah, kalau laut itu tetap itu terjaga kepemilikannya, maka para nelayan itu nanti akan bebas dalam mengakses laut, mencari ikan, kemudian mereka juga bisa melakukan upaya budidaya tambak, yang mana penghasilannya itu nanti akan sangat besar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, nih. Nah, kemudian jika ini barang milik umum ini dikuasai oleh pribadi, oleh korporasi, jelas ini akan menyebabkan jadi bencana sosial. Artinya bahwa nanti akan berdampak masyarakat, ya, masyarakat itu eh, akan kesulitan mengakses sumber daya alam, sumber daya lingkungan yang ada di sekitarnya, padahal itu adalah barang milik umum. Di mana barang milik umum itu sangat penting sekali digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan keluarga untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, untuk dalam hal yang lingkup lebih besar lagi, kalau ini barang milik umum dikuasai oleh korporasi, itu tentunya di situ kan kalau lingkup yang lebih besar lagi itu ada potensi sumber daya alam baik ya hayati maupun non hayati yang itu semua sumber daya alam itu kalau dikuasai dikelola oleh negara bisa digunakan untuk melakukan pembangunan yang ada di negeri-negeri Muslim salah satunya di Indonesia dan tentunya dengan itu penguasaan barang milik umum digunakan itu untuk kemajuan dan kesejahteraan umat khususnya umat muslim dan umat manusia, maka umat manusia, umat muslim itu akan sejahtera. Dan kita lihat hutang, hutang misalkan hutang di negeri-negeri muslim itu tentunya akan sangat mudah untuk dilunasi gitu ya. Bukan hanya itu nanti pendidikan, kesehatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya, itu penduduk, ini bisa tercukupi dengan adanya pengelolaan barang milik umum untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi kalau barang-barang milik umum ini, ya contohnya itu yang tadi itu di wilayah pesisir, pesisir di wilayah Indonesia itu dikuasai korporasi, maka itu nanti hanya untuk menyejahterakan kepentingan seseorang aja, korporasi pemilik modal besar, oligarki ataupun yang terlibat di dalamnya gitu ya. Dan tentunya rakyat atau umat muslim lah yang nantinya akan menjadi korban. Demikian. Oke. Kemudian eh, mengenai kesejahteraan rakyat tadi, bagaimana kaum muslim dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa sumber daya alam termasuk kawasan laut tetap menjadi milik umum yang dapat dinikmati bersama. Ya, nah ini perlu penyadaran umat manusia ya, penyadaran umum ya, bahwa kalau kita lihat itu kepemilikan barang itu ya, kalau di dalam Islam itu kan ada tiga, barang milik pribadi, barang milik umum, dan barang milik milik negara gitu ya. Nah, barang milik pribadi ya nggak boleh diambil oleh negara apapun alasannya gitu ya. Begitu juga barang milik umum ini nanti pengelolaannya itu dilakukan oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia ya. Nah, begitu juga barang milik milik negara. Nah, selama ini di dalam sistem kapitalisme liberal seperti sekarang ini terjadi campur aduk antara kepemilikan barang milik pribadi, barang milik umum, dan barang milik negara gitu ya. Ini campur aduk itu ya. Seorang konglomerat dia bisa memiliki barang milik umum, bahkan bisa memiliki barang milik negara gitu ya. Nah, kalau itu terjadi
maka ya akan terjadi kedoliman terhadap itu umat ini, yaitu apa, orang yang kuat dalam arti kuat secara kekuasaan, kuat secara finansial, ekonomi, kuat secara kedudukan dan sebagainya, dia nanti akan menindas kepada rakyat yang kecil. Maka umat Islam itu wajib untuk menyadarkan kepada penguasa, kepada para pemangku-pemangku kepentingan yang mempunyai kuasa, agar ini jangan sampai dilakukan adanya campur aduk barang kepemilikan antara barang milik pribadi, barang milik umum, dan barang milik negara. Jangan sampai itu ada seorang pengusaha korporasi memiliki barang milik umum dalam jumlah yang tak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah distribusi, ya, distribusi dari sumber daya alam yang ada gitu ya. Bisa jadi suatu daerah memiliki sumber daya alam yang berlimpah, bisa jadi suatu daerah memiliki sumber daya alam yang kekurangan. Maka daerah yang kaya itu ya juga harus mensubsidi, harus itu apa, eh, membagikan kekayaannya kepada daerah lain, tentunya yang melakukan itu bukan individu atau individu, tapi dilakukan oleh institusi resmi negara, yaitu apa? Biar kesejahteraan itu em, merata di seluruh negeri-negeri Muslim, salah satunya di negeri di Indonesia ini. Oh, oke. Baik. Jadi kesimpulannya adanya proyek pagar laut ini yang besar dan butuh waktu lama tentu tidak mungkin luput dari yang namanya oknum pejabat. Memang hal ini mengindikasikan adanya mufakat jahat antara pejabat dan penguasa. Pagar laut ini menguntungkan segelintir oknum yang punya kuasa dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbatasi akses mata pencahariannya yang bisa menyebabkan pada kesenjangan sosial. Juga gitu yang katanya adanya pagar laut ini untuk menahan abrasi, nyatanya malah sangat merusak ekosistem laut. Harusnya negara tidak lepas tangan dan harus bertanggung jawab menjaga ekosistem laut, juga mata pencaharian dan pendapatan rakyat agar stabil. Juga negara harus mengungkap pelaku pagar laut ini. Eh, Disebutkan dalam hadis, air adalah termasuk salah satu barang milik umum, tentunya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya tidak boleh ada privatisasi oleh sekelompok oknum, baik swasta, oligarki maupun korporasi, karena sumber daya milik umum ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini memang semua orang khususnya umat muslim perlu melakukan penyadaran masalah kepemilikan ini. Yang mana dalam Islam kepemilikan itu dibagi tiga, barang milik negara, milik umum, dan milik pribadi. Mau apapun alasannya, negara atau swasta tidak boleh mengeklaim atau menguasai barang milik umum. Dan dengan catatan juga, barang milik umum juga harus terdistribusi secara adil dan merata dan dilakukan resmi oleh institusi negara. Begitu nggih. Gitu. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Jazakallahu khair Pak Agus Bambang Irawan. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Amin. channel TV, cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi